Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Ya, baik. Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan langsung belajar tentang peristiwa yang sangat besar dalam sejarah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik. Sebelum kita mulai, siapa yang tahu kenapa Nabi Muhammad SAW harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Ya, betul. Karena Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah mengalami tekanan, mengalami ancaman dan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau dan para kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah pada saat ini. Dan untuk rentetan peristiwanya, dari yang pertama yaitu perjanjian Aqabah. Yang pertama, perjanjian Aqabah pertama ini terjadi pada musim haji tahun ke-11 kenabian, yang mana pada saat itu 12 orang dari suku Aus dan Khazraj, penduduk Yatsrib yang kita kenal saat ini Madinah, itu datang diam-diam dan menerima ajaran Islam. Mereka berjanji untuk setia kepada Nabi Muhammad SAW, untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak membunuh, dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian Nabi Muhammad mengutus seorang sahabat, yaitu Mus'ab bin Umair, untuk mengajarkan Islam di Yatsrib, Madinah. Yang mana kemudian setelah itu terjadilah lagi perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, tahun kedua ini, perjanjian Aqabah yang kedua ini terjadi pada tahun berikutnya saat musim haji, yaitu tahun ke-13 kenabian. Jumlah orang dari Yatsrib ini bertambah banyak, yaitu 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, yang mana mereka akan bersumpah melindungi Nabi Muhammad SAW seperti melindungi keluarga mereka sendiri. Mereka melakukan perjanjian Aqabah yang kedua, yaitu berisi baik. Untuk perjanjian Aqabah yang kedua, isinya antara lain yang pertama, selalu berusaha untuk mendengar dan taat, baik ketika bersemangat dan ketika malas atau sedang tidak bersemangat. Yang kedua, berusaha untuk selalu menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Yang ketiga, berusaha untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Yang keempat, berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah surga. Ya. Baik, setelah perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua terjadi, Nabi hijrah. Yang mana Nabi hijrah bersama sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, secara diam-diam. Yang mana kemudian mereka bersembunyi di Gua Sur manakala mereka menjadi incaran kaum kafir Quraisy. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 8 hari hingga sampai ke Madinah. Baik, setelah tibanya Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau membangun masjid untuk pertama kali. Teman-teman ada yang tahu masjid apa yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, jawabannya adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi dalam perjalanan hijrah, yang mana terletak di Quba, pinggiran kota Madinah. Nabi tinggal di sana kurang lebih selama 4 hari dan ikut langsung membangun masjid ini. Baik, yang kedua adalah membangun Masjid Nabawi. Nah, setelah Nabi Muhammad tiba di pusat kota Madinah, Nabi membangun masjid yang kita kenal sekarang sampai saat ini bernama Masjid Nabawi, di tempat unta beliau berhenti, yang mana kemudian masjid ini menjadi pusat ibadah, pusat dakwah, pendidikan, dan pusat pemerintahan. Semuanya ada di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua adalah mempersaudarakan dua kaum, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara orang Islam yang ada di Mekah, kaum Muhajirin, orang-orang yang berhijrah, dan kaum Ansor Madinah, orang yang tinggal di Madinah, agar hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Kemudian Piagam Madinah. Nabi menyusun perjanjian bersama berbagai suku di Madinah, baik Yahudi, ya, baik kaum-kaum yang tinggal di Madinah, agar hidup damai dan bersatu membela kota Madinah. Oke, baik. Nah, dari kisah hijrah ini kita bisa belajar. Yang pertama, perjuangan dan pengorbanan dalam menegakkan agama itu butuh kesabaran. Karena tidak ada suatu hal yang kita dapatkan dengan mudah, dengan instan, tidak ada. Ya, yang kedua, Nabi selalu mengutamakan perdamaian dan persatuan. Nah, ini yang menjadi inti utama daripada kehidupan kita saat ini. Perdamaian dan persatuan, di mana ketika pada saat ini banyak perseteruan, bahkan mungkin di belahan negara lain ada peperangan, ya. Perdamaian ini sangat penting dan persatuan. Yang ketiga, kita harus semangat dalam menuntut ilmu dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lihat dari kisah-kisah perjuangannya untuk menegakkan Islam yang kita rasakan seperti saat ini, damai, tentram, tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Itu berkat perantara Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk anak-anak sekalian, coba Abi mau nanya ke kalian. Yang pertama, kira-kira apa perbedaan isi perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua? Dan yang kedua, apa nama masjid pertama yang dibangun Nabi dalam perjalanan hijrah? Ya, baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita semua bisa meneladani semangat hijrah dan perjuangan Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.